Nah, bahasan kali ini mengenai kenapa sih pemain piano klasik itu sulit melakukan transisi ketika mau main ke piano pop. Nah, Mas Kris kan pernah bikin konten ini sebelumnya ya. Tapi kita akan bahas lebih detail di sini apa saja teknisnya dan solusinya seperti apa. Yuk kita bahas. Pada dasarnya, klasik dengan pop ini dia cara memainkannya berbeda ya teman-teman. Dan sudah pasti 1000% alasannya kenapa teman-teman sulit transisi karena teman-teman sudah terbiasa. Nah, tapi terbiasanya itu kenapa bisa begitu dan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam transisi itu? Supaya kita sadar, terkadang kita ngerasa nggak sadar harus ngapain ya kita supaya bisa lebih mudah masuk ke transisi itu. Nah, bagi teman-teman yang memang fokusnya di musik klasik dan suka musik klasik, mungkin konten ini tidak relevan. Konten ini dibuat untuk teman-teman yang kepingin mencoba ke musik pop yang basicnya teman-teman adalah musik klasik dan teman-teman lama di musik klasik gitu ya. Dan kita langsung masuk aja ke poin yang pertama. Nah, poin yang pertama ini yang sangat-sangat bisa kita rasakan perbedaannya yaitu dari kompleksitas. Ketika musik klasik itu dia lebih memberikan kompleksitas terhadap gerak jari baik tangan kanan dan tangan kiri, walaupun lagu tersebut tergolong dengan lagu yang slow gitu ya, tapi dia memiliki mekanisme tersendiri. Sedangkan ketika main musik pop, kompleksitas itu tidak begitu di kompleksitas jari ya, yang Mas Kris maksud di sini ya, penjariannya ya. Nah, itu tergolong tidak sekompleks klasik, tapi yang lebih dikomplekskan lagi yaitu feel-nya, rasanya teman-teman. Jadi kita bermain dengan rasa yang berbeda. Memainkan rasa di musik klasik dengan rasa di musik pop itu beda. Nah, itu nanti akan masuk ke poin yang kedua. Solusinya apa teman-teman? Coba teman-teman merasakan sendiri ketika teman-teman main lagu klasik, misalnya kita main lagu yang seperti ini. Nah, rata-rata pergerakannya, move-nya itu dia lebih kompleks. Itu pun kita sudah berusaha untuk bisa main pop. Tapi dengan gaya bermain pop itu belum bisa termasuk dalam permainan musik yang feel popnya dapat. Mas Kris kasih contoh seperti ini. Nah, ada perbedaan yang cukup signifikan di sana. Ini hanya sebagai gambaran saja ya, tidak semua orang kemudian selalu main klasiknya seperti itu, enggak juga. Tapi rata-rata garis besarnya seperti ini. Artinya, solusinya apa? Solusinya coba tone down dari permainan yang dengan penjarian yang kompleks. Teman-teman lebih sedikit mengurangi itu dan perhatikan lagu pop itu dia cenderung punya sifat-sifat nada berhenti, di mana dia kadang di awal lagu dia suka berhenti.
Nah, seperti orang bernafas, naik, tarik, terus buang nafasnya. Dia mengalir seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk ke poin yang kedua. Kebiasaan yang kedua adalah ketika teman-teman pemain klasik itu terpaku pada buku. Ya, karena ini memang spesialitinya di sana. Apakah itu salah? Sama sekali enggak. Karena pemain pop yang bermula dari belajar pop, ketika nanti dihadapkan dengan buku yang berisi lagu klasik, mereka juga akan kesulitan gitu ya teman-teman. Artinya musik itu punya spesialitinya masing-masing. Ketika teman-teman unggul di sana ya sudah. Tapi ketika berbicara mau transisi, maka inilah yang dilakukan. Poin yang kedua ini cenderung kepada musik klasik itu kan terpaku sekali dengan buku, di mana di situ sudah tertulis secara detail dinamikanya, nilai nadanya, berapa ketukannya, sehingga dengan membaca kita sudah tahu seberapa pergerakannya itu. Sedangkan pop adalah menggunakan pendengaran teman-teman untuk bisa merasakan feel-nya, membuat dinamika dengan versinya sendiri, dan memberikan sentuhan-sentuhan piano dengan versinya sendiri. Ini kalau pop, teman-teman. Ada perbedaan di situ ya. Ini sangat signifikan perbedaannya. Kemudian solusinya seperti apa? Solusinya adalah tutup bukunya untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan mulailah meningkatkan feel untuk mendengarkannya. Latihan solfegionya, coba amati permainan-permainan popnya. Nah, mengamati ini nanti akan masuk ke poin yang ketiga ya, teman-teman. Detailnya. Kemudian mencoba mencari sedikit demi sedikit dari pendengaran kita. Gitu teman-teman, cara berusahanya seperti itu. Seperti waktu dulu teman-teman struggle saat belajar membaca. Ya, ini sama. Teman-teman struggle belajar mendengar gitu. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, teman-teman. Poin yang ketiga ini yang Mas Kris mau angkat, yaitu referensi. Referensi musik klasik, jelas referensinya teman-teman sudah terbiasa dengan itu. Mulai dari siapa komposernya, mulai dari Bach, Handel, kemudian ada Telemann, kemudian macam-macam, Chopin. Nah, di musik pop itu dia jauh lebih banyak karya-karyanya karena sampai sekarang. Artinya referensinya dirubah. Nah, referensi itu apa sih yang dimaksud referensi? Playlist lagunya yang didengarkan setiap hari itu harus dirubah. Tidak bisa tercampur antara klasik dengan pop. Pisahkan itu dan tentukan jangka waktu 1 hingga 2 tahun. Dengarkan musik-musik pop yang minimal teman-teman suka genrenya. Baik pop oldies atau pop yang 90s, pop yang tahun 2000-an atau pop yang baru atau rohani, apapun itu teman-teman. Tapi dipisah gitu ya. Jadi seperti kita mengosongkan gelas, mulai lagi dari awal, masukin sari-sarinya. Karena dengan mendengarkan lagu itu, otak kita lama-lama dia mencerna teman-teman. Oh, seperti ini musik pop. Dan musik pop yang Mas Kris maksud di sini adalah musik piano instrumental. Ya, bukan musik yang berbarengan dengan vokal, tapi piano instrumental. Nah, jadi list pianisnya teman-teman akan taruh di sana. Pianis A, pianis B, pianis C. Nah, cari yang dia main pop atau cover pop gitu ya.
Oke, kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya. Ini udah poin keberapa, Mas Kris lupa. Nah, poin di mana teman-teman merubah circle. Ketika teman-teman fokus di klasik, pasti circle pergaulan teman-teman. Ketika teman-teman bersosialisasi dengan teman-teman yang suka juga dengan musik klasik dan strict di situ, maka FYP teman-teman yang keluar akan terus seperti itu. Dan obrolan yang dibahas adalah obrolan-obrolan yang mengarah ke arah itu. Nah, teman-teman perlu untuk mengubah pola sosialisasi ini ke pembahasan musik pop. Artinya mulailah mencari circle baru. Bukan untuk meninggalkan circle yang lama, tapi memberikan waktu lebih kepada circle yang baru, teman-teman. Ini cukup membantu untuk menambah referensi dan pengetahuan teman-teman semua. Oke, nah ini poin-poin yang menurut Mas Kris cukup penting di sana. Perihal teknis mengenai teman-teman dari segi teori musiknya, pemahaman mengenai musiknya itu sendiri, Mas Kris rasa sama ya, antara klasik dengan pop itu kurang lebih sama. Nah, Mas Kris di sini lebih menekankan gini, klasik itu adalah musik yang bisa dibilang sudah dari awal seperti itu lama ya, musik klasik. Tapi yang Mas Kris maksud di sini adalah membacanya, teman-teman. Walaupun kalau teman-teman menguasai lagu popnya dengan cara membaca, itu tidak masalah, tapi kurang maksimal. Itu sama saja metodenya. Jadi teman-teman tidak merubah pola belajarnya dengan teman-teman belajar klasik. Dengan cara membaca itu, Mas Kris lebih merekomendasikan mendengarkan, teman-teman, dan cari feel-nya di sana sampai dapat. Nah, semoga sampai sini teman-teman ada gambarannya. Kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.